Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah pada episode kali ini kita akan unboxing review salah satu smartwatch yang kalau menurut gue brandnya ini agak jarang banget ya kita denger ya guys. Ini adalah brand dari Soundpeats nih guys. Buat teman-teman yang belum tahu Soundpeats itu apa, dia adalah brand yang biasanya tuh mengeluarkan produk-produk wearable untuk audio. Kayak misalnya TWS, kemudian headset dan lain sebagainya. Nah, pada episode kali ini kita bakal unboxing produk dari mereka yang berbentuk smartwatch nih guys. Mereka keluarin smartwatch juga. Sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video unboxing dan video-video terbaru dari channel ini guys. Langsung aja kita mulai video reviewnya nih guys. Nah, ini dia kotaknya Soundpeats Watch One nih guys. Kalau misalnya kita lihat ya, di bagian depannya di sini ada tulisan Watch One-nya, di bagian tengahnya ini ada gambar dari smartwatch nih guys. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada tulisan Sound for Urban Sport. Kemudian di sampingnya lagi ada tulisan Soundpeats, yaitu brandnya ya guys. Kemudian di bagian bawahnya dari kotaknya di sini ada Watch One. Kemudian di sini ada tulisan-tulisan kayak gini guys. Langsung aja guys kita unboxing nih guys. Pertama kali gue lihat bagian kotaknya tuh lumayan eksklusif ya guys. Di bagian dalamnya memang sih ini terbuat dari karton tipis seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dalamnya lumayan niat ya guys untuk packing dari smartwatch ini. Di bagian dalamnya itu ada busa-busa kayak gini. Jadi untuk membentuk strapnya supaya berbentuk seperti ini guys. Jadi bentuknya itu lumayan rapih. Kemudian di dalamnya di sini ada smartwatchnya. Kita singkirin dulu ya. Bentuknya seperti ini ya, lumayan, kalau menurut gue lumayan rapih untuk bentuk dari smartwatchnya. Kemudian di sini ada kabel charging ya, di sini berbentuk USB Type A. Kemudian di sini ada magnetnya 2 pin seperti ini. Kemudian di dalamnya di sini ada buku petunjuk cara penggunaan juga. Kalau menurut gue ini lumayan lengkap ya, manual booknya atau buku petunjuk cara penggunaannya. Kemudian tentu aja di sini ada smartwatchnya nih guys. Smartwatchnya itu seperti ini. Pertama kali gue lihat ya, feels pertama kali gue pegang smartwatchnya itu lumayan premium ya. Di bagian samping dari case-nya ini terbuat dari aluminium, tapi memang di bagian bawah dari case-nya ini masih terbuat dari plastik ya. Di sini di bagian tengahnya ada sensor-sensor, ada 4 sensor di sini. Kemudian di bagian strapnya ini lumayan tebal ya strapnya. Kemudian di bagian ujungnya di sini terbuat dari stainless steel. Kemudian di sini ada tulisan Soundpeats-nya. Kemudian di sini strapnya ukurannya tuh 20 mm. Jadi bisa kalian gonta-ganti karena di sini juga ada quick release-nya. Jadi gampang banget ya buat digonta-ganti dengan model strap yang ukurannya sama nih guys. Kita beresin dulu ya mejanya supaya nggak berantakan nih guys. Pertama kali gue lihat smartwatch-nya, di bagian bezel kiri kanan atas bawahnya ini lumayan tebal ya guys. Jadi untuk layarnya sendiri ini lumayan kecil dibanding dengan case yang ada di bagian luarnya nih guys. Ukuran layarnya itu 1,4 inch. Di sini resolusinya 320 x 320 pixel. Kemudian smartwatch ini tuh masih TFT ya, belum IPS LCD display gitu guys. Tapi kalau menurut gua untuk tampilannya tuh ya lumayan cukup gitu guys. Walaupun memang ketajamannya tuh kalau misalnya kita bandingin dengan IPS masih sedikit kurang ya guys. Tapi ya dengan harga 329.000 kalau menurut gua ini udah lumayan worth it. Apalagi ini ada garansinya 6 bulan dari Soundpeats langsung nih guys. Jadi buat teman-teman yang suka banget barang murah dan bergaransi, kalau menurut gua smartwatch ini cocok buat kalian nih guys. Secara dimensi smartwatch ini mempunyai ukuran tinggi dari loop to loop itu sekitar 49 mm. Kalau misalnya dari bagian case-nya itu sekitar 41 mm. Untuk lebarnya ini lebarnya 35 mm dan ketebalannya kalau menurut gue lumayan tipis di 11 mm aja nih guys. Untuk beratnya sendiri smartwatch ini lumayan ringan ya. Kalau menurut gue beratnya ini hanya 36 sampai 37 gram guys. Jadi kalau menurut gue lumayan nyaman kalau misalnya kalian pakai dengan jangka waktu yang lumayan lama nih guys. Kemudian untuk ketahanan airnya smartwatch ini sudah tersertifikasi IP68 ya guys. Kalau menurut gua kalau misalnya nggak sengaja kecipratan air atau kehujanan ini masih aman ya guys. Karena di bagian bawahnya di sini juga nggak ada lubang speaker dan lubang mikrofon ya guys. Karena emang smartwatch ini juga belum bisa mendukung Bluetooth call gitu guys. Kemudian kita coba ya kira-kira di tangan gua yang ukurannya 18 cm seperti apa smartwatchnya nih guys. Oke, first impression gue ketika gue pakai smartwatch ini tuh bagian strapnya itu lumayan kokoh ya, jadi lumayan tebel banget dan gampang dimasukin ya. Kemudian di bagian body dari case-nya ini kalau menurut gue di tangan gue dengan ukuran 18 cm ini lumayan kekecilan gitu guys ya. Kemudian strapnya kalau menurut gue masih oke-oke aja untuk ukurannya, tapi memang body dari smartwatch-nya itu agak sedikit kecil. Jadi buat teman-teman yang mempunyai pergelangan tangan di bawah ukuran dari pergelangan tangan gue, harusnya ini bisa pas banget ya di
di tangan kalian gitu guys. Kemudian fitur raise to wake-nya kalau menurut gua ini lumayan bekerja dengan optimal dan responsif banget ya. Jadi delay-nya itu nggak terlalu banyak gitu guys. Sekarang kita ngomongin fitur-fitur yang ada di smartwatch ini guys. Untuk menggunakan smartwatch ini tuh lumayan gampang ya. Kalau misalnya kita swipe down dari bagian atas ke bagian bawah, di sini ada beberapa shortcut menu yang bisa kalian manfaatkan. Yang pertama di sini ada Find My Phone, kemudian di sini ada brightness-nya. Level brightness-nya itu ada 4 level. Jadi ada level 1, 2, 3 dan 4. Kalau misalnya kita di level 1 aja kalau menurut gue ini udah lumayan terang ya guys. Kemudian setelah brightness di sini ada do not disturb. Kemudian di sini ada setting nih guys. Kalau misalnya kita klik setting, di sini ada settingan untuk mengganti watch face. Kalau misalnya kita klik di sini ada 5 watch face yang sudah terinstall di smartwatch-nya. Jadi kalian tinggal pilih aja gitu guys ya. Kemudian untuk mengganti watch face-nya selain masuk ke menu setting, kalian cukup tekan dan tahan di bagian home screen dan langsung bisa diganti watch face-nya gitu guys. Kemudian setelah watch face di bawahnya di sini ada brightness ya yang tadi. Kemudian di bawahnya di sini ada about nih guys. Kalau misalnya kita klik about, di sini ada nama dari smartwatch-nya. Di sini ada versionnya, kemudian ada MAC address-nya juga nih guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada power on off, kemudian ada tombol reset atau menu reset ya guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe left, di sini ada beberapa shortcut menu yang bisa kalian akses. Yang pertama di sini ada menu data, di sini ada menu untuk aktivitas harian kalian ya. Di sini ada jumlah langkah kaki, kemudian di sini ada jarak yang sudah ditempuh dan kalori yang sudah terbakar nih guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe left lagi, di sini ada heart rate monitor, kemudian di sini ada sleeping monitoring ya. Kemudian di sini ada weather. Dan di sini juga ada breath exercise nih guys. Jadi kalian bisa mengatur pernafasan kalian. Kalau misalnya kita swipe right, di sini akan masuk ke menu yang sama ya. Jadi swipe left dan swipe right itu masuk ke menu shortcut yang tadi gitu guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe up, di sini akan masuk ke menu utamanya gitu guys. Di sini ada masuk ke menu statistik ya, menu data yang tadi. Kemudian di bagian bawah di sini ada heart rate monitor. Kalau misalnya kita klik di sini akan mengukur heart rate monitor kita nih guys. Langsung aja kita tes kira-kira seperti apa heart rate monitor di smartwatch ini. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada menu sport ya. Kalau misalnya kita klik di sini ada 12 menu aktivitas olahraga yang bisa dibaca di smartwatch ini, mulai dari jogging, fast walking, biking, climbing, spinning, kemudian indoor running, kemudian ada gym, kemudian basketball, football, bowling, kemudian di bawahnya lagi udah ya sampai bowling yang paling bawah gitu guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada weather, kemudian ada sleep monitoring, kemudian di sini ada message notification ya. Jadi untuk melihat notifikasinya tuh harus masuk ke menu utama dulu nih guys. Kemudian di sini ada music controller ya. Di music controller ini kalian bisa memplay, menext atau memprevious musik atau video yang sedang dimainkan di smartphone kalian nih guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada more. Kalau misalnya kita klik more, di sini ada fitur-fitur pendukung dari smartwatch ini. Di sini ada stopwatch, kemudian ada countdown, find my phone, kemudian di sini ada breath training juga nih guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini masuk ke setting lagi. Kalau misalnya kita klik setting, itu masuk ke seperti settingan yang ada di shortcut di depan ya guys. Kemudian ini ada tukang es krim ya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli es krim, langsung dipesan aja tuh. Tukang es krimnya lagi lewat. Nah guys, tukang es krimnya udah jalan menjauh ya guys. Jadi kita lanjutin lagi video pada episode kali ini. Sekarang kita ngomongin aplikasi pendukung dari smartwatch ini. Aplikasi pendukungnya namanya Soundpeak Sport ya guys. Jadi kalian bisa langsung download aja di Play Store atau di App Store. Aplikasinya tuh kalau menurut gua mirip-mirip sama Gloryfit ya guys. Di bagian home screen-nya di situ ada menu-menu aktivitas harian kalian. Kalian juga bisa masuk ke menu sport. Di situ kalian bisa melakukan exercise ya. Kemudian di situ ada menu device juga. Nah, di menu device ini sayangnya itu nggak bisa menambah atau mengganti watch face atau memilih watch face yang lain gitu guys. Jadi watch face yang tersedia di smartwatch ini hanya 5 ya, yang ada di smartwatchnya aja. Jadi nggak bisa dipilih di aplikasinya nih guys. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, fitur kesehatan di smartwatch ini hanya ada heart rate monitor. Jadi fitur-fitur seperti blood pressure ya, kemudian saturasi oksigen, kemudian juga pengukur suhu tubuh di smartwatch ini tuh belum ada. Jadi baru ada heart rate monitor aja nih guys. Secara overall kalau menurut gue dengan harga yang diberikan ya 329.000, ini harga promo, kemudian ada garansi 6 bulan dari Soundpeak-nya langsung. Kalau menurut gue smartwatch ini tuh lumayan menarik ya buat teman-teman yang pengen
beli smartwatch yang bergaransi gitu guys. Jadi don't worry ya ketika kita pakai smartwatch dari Soundpeats ini guys. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang Soundpeats Watch One ini guys. Menurut kalian gimana? Worth it apa enggak dengan harga 300 ribuan? Kalian bisa langsung komen-komen aja di kolom komentar di bawah. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.